Yang terhormat Ibu Rahayu SPD, pengajar praktik Angkatan 8 Kabupaten Grobogan. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Purwodadi, Bapak Dr. Andes Partono, MPD, atau yang mewakili Ibu Sri Wahyuni, MPD. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Guru serta karyawan-karyawati SMK Negeri 1 Purwodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat memenuhi undangan diskusi untuk membahas dan menganalisis visi sekolah pada hari ini di SMK Negeri 1 Purwodadi. Marilah untuk memulai kegiatan pada hari ini, kita awali dengan mengucap lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMK Negeri 1 Purwodadi. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ibu Sri Wahyuni, MPD. Kepada Ibu Sri Wahyuni, MPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahayu SPD, pengajar praktek CGP Angkatan 8, Bapak Ibu Guru karyawan yang saya hormati pula, dan anak-anakku yang saya banggakan. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kegiatan diskusi visi misi sekolah bisa terlaksana. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bu Yayu, mohon izin hari ini Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Partono, MPD, tidak bisa hadir membersamai kegiatan kita pada hari ini karena bersamaan dengan acara beliau menghadiri undangan rapat dinas di cabang dinas wilayah 4 untuk wilayah Grobogan dan Blora, sehingga beliau menitipkan pesan untuk Bu Yayu, titip salam sugeng rawuh, dan kepada Bapak Ibu peserta diskusi pada hari ini silahkan untuk menjalankan diskusi dengan baik. Kemudian juga tak lupa Bu Yayu mohon izin, kebetulan hari ini kita sedang melaksanakan program Jumat Sehat, sehingga ini teman-teman dalam kegiatan diskusi ini memakai pakaian kaos. Tadi sudah saya komunikasikan dengan Bu Indra, ternyata tidak masalah, sehingga acara ini masih bisa dilanjutkan dengan memakai pakaian baju kaos. Tadi kami senang bersama Bu. Ini program Jumat Sehat 1 bulan sekali, bahwa hari ini sesuai dengan yang sudah diprogramkan, nanti Bapak Ibu bersama dengan Bu Indra sebagai calon guru penggerak akan diskusi tentang visi misi sekolah. Sebelumnya saya ucapkan sugeng rawuh Pak Heri, kami atas nama Bapak Kepala Sekolah mengucapkan selamat datang. Monggo nanti bisa
menjalankan monitoring untuk kegiatan pada hari ini. Dan Bapak Kepala Sekolah juga berpesan mohon maaf apabila dalam penerimaan di SMK Negeri 1 Purwodadi ini banyak kekurangan dan kesalahan. Jadi Bapak Ibu monggo selamat mengikuti diskusi pada hari ini. Semoga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semuanya. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Bapak Heri Dwi Widyais dari BPGP Jawa Tengah. Kepada Bapak Heri Dwi Widyais kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil, Bu Yuni, mewakili Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Purwodadi, bukan Grobogan. Yang saya hormati Bu Rahayu PP yang akan melakukan pendampingan individu kepada CGP, Ibu Indra, yang saya hormati juga saya banggakan calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Purwodadi, Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Purwodadi, dan ini ada orang tua siswa atau anak. Oke, adik-adik, anak-anak yang saya banggakan. Ini saya bangga sekali lihat pakai seragam ini. Emang begitu seragamnya? Iya. Oh gitu. Alhamdulillah. Okay. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang megah ini, yang nyaman ini untuk mengikuti atau menghadiri pendampingan individu dalam program calon guru penggerak. Bapak Ibu semuanya, satu kata awal saya itu masuk ke sini tadi itu, ya terkesan saya itu ya SMK. Saya tanya tadi dengan ibu yang antar saya, ini dulu SMK ini apa gitu kan? Ternyata Semeyan, benar sih. Oh iya. Nah tadi sebelum kesini lewat SMK 2, SMK Negeri 2 Purwodadi. Anak saya sudah bilang, saya kebetulan bawa keluarga ini. Ya itu SMK-nya. Oh bukan, itu SMK 2. Kita nggak mau ke SMK 1. Wih bagus banget SMK-nya. Nah ternyata SMK 1 nggak kalah juga bagusnya. Baik, Ibu Yuni dan Bapak Ibu semuanya, perlu kami sampaikan bahwa saya ya Heri Duyanto lengkapnya, karena herinya di BPGP itu banyak. Jadi kalau Ibu nanti ke BPGP nyari Pak Heri itu bisa salah orang. Nah makanya oke, saya di BPGP mengenalkan diri sebagai Heri Dwi. Nah, karena ada Heri Dwi, ada Heri Kur, ada Heri Supri gitu kan. Nah Bapak Ibu, saya ditugaskan dari BPGP untuk melakukan pemantauan terhadap proses pendampingan individu yang akan dilakukan oleh Bu Rahayu kepada Ibu Indra. Nah mudah-mudahan nanti proses ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan panduan pegangan ya, dan harapannya pasti Bapak Ibu semuanya sebagai mitra, sebagai teman sejawat Bu Indra ya, dapat berkolaborasi. Kemudian nanti Bu Indra juga dapat menularkan, mendiseminasikan ilmunya kepada Bapak Ibu guru yang lain, sehingga nanti Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Purwodadi ini semuanya akan mampu, akan dengan mudah, akan dengan senang hati melaksanakan kurikulum Merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti adik-adik yang ada di depan ini. Saya lihat itu saya senang ini. Nah, kayaknya sudah ini mengarah ke profil pelajar Pancasila, insya Allah.
Baik Bapak Ibu. Nah, baik. Jadi itu yang kami harapkan dari BPGP, dan nanti mohon maaf mungkin saya tidak mengikut campur substansi, ya. Monggo saya hanya akan melihat saja apakah prosesnya ini sudah berjalan sesuai dengan panduan dan bagaimana nanti respon dari Bapak Ibu semuanya, ya. Karena ini nanti keberhasilan Bu Indra itu tidak akan terlepas dari kerjasama kolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya. Baik, seperti itu untuk menyingkat waktu pada hari Jumat. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan kita ini nanti akan membawa manfaat bagi Bu Indra, bagi Bapak Ibu semuanya, dan bagi SMK Negeri 1 Purwodadi. Berkalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bu Uni. Acara akan dilanjutkan dengan diskusi, membahas dan menganalisis visi sekolah yang akan dipimpin oleh pemimpin diskusi Ibu Indra Hermarita, MPD, calon guru penegak Angkatan 8 Kabupaten Gerak. Saya Bernadita Josevalita Pramudiawardeni sebagai pembawa acara mohon izin menutup acara dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Heri, BPGP dari Jawa Tengah. Kemudian selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Rahayu untuk pengajar praktik Angkatan 8 Kabupaten Grobogan, dan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu semua yang hadir di sini. Terima kasih ya telah hadir sebagai peserta diskusi untuk hari ini. Untuk hari ini diskusi kita mengenai mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, pada hari ini saya dibantu oleh siswi yang cantik bernama Bernadita. Silakan berdiri, Nak. Ya, ini adalah kelas 10 OTKP 2. 10 MPLB 2. Nah, dalam hal ini sekaligus untuk mempraktikkan komunitas praktisi yang telah ada di SMK Negeri 1 Purwodadi untuk pembawa acara. Nah, ini langsung praktik ya, Nak. Bagaimana perasaanmu? Senang? Senang, agak deg-degan Bu. Ya, karena ini baru pertama kali Mbak Bernadita untuk praktik menjadi pembawa acara. Tapi kita berikan tepuk tangan, ya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, selanjutnya saya juga meminta tolong untuk Mbak Sekar Pembayun. Silakan berdiri, Mbak. Sampaikan salam kepada Bapak Ibu. Boleh menghadap ke belakang. Nah, Mbak Sekar Pembayun ini nanti membantu saya untuk menjadi notulis, dan sepertinya tadi sudah mempersiapkan diri untuk formatnya, nggih. Nah, tepuk tangan untuk Mbak Sekar Pembayun. Nah, di sini saya nanti akan berperan sebagai pemandu diskusi. Nah, untuk peserta diskusinya, Bapak Ibu guru semuanya yang di sini, Bapak Ibu hebat semuanya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Selain Bapak Ibu guru, juga hadir Ibu Sri Wahyuni sebagai wakil kepala sekolah. Tepuk tangan untuk Bu Sri Wahyuni. Terima kasih atas dukungannya, Ibu. Dan ada tenaga kependidikan Mas Nanang. Tepuk tangan, Mas Nanang. Dan juga baik, saya mulai untuk diskusi kali ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya membahas visi dan prakarsa perubahan sekolah dan juga mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, sepertinya tujuan diskusi ini sangat panjang ya sepertinya ya. Tapi nanti semoga berlangsung dengan bahagia, pulang dengan bahagia nggih, tidak tertekan ya, tidak ada tekanan di antara kita nggih. Selanjutnya di sini untuk diskusi kali ini tentunya saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi
di dunia pendidikan yang paling maju itu di Finlandia. Nah, di sana itu ternyata mirip sekali dengan menggunakan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan yang ternyata seperti yang telah ada di Indonesia yang lama sekali dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid ini adalah ketika dalam pembelajaran itu kita mengutamakan kepentingan murid. Nah, di sini saya senang sekali dapat diterima menjadi salah satu calon guru penggerak, karena di sini banyak sekali ilmunya yang bisa kita terapkan untuk pembelajaran. Dan semoga nanti Bapak Ibu yang akan mengikuti program guru penggerak selanjutnya, the next guru penggerak, Bu Nani, Bu Anin, Bu Yati, Pak Sulis, dan Bu Titis. Ya, semoga nanti akan menjadi guru penggerak selanjutnya. Ya. Nah, di sini saya senang sekali kalau di luar ada yang mengatakan tugasnya berat. Tidak, tugasnya tidak berat, karena kalau tugasnya berat pasti saya akan terseok-seok ya, terus menangis darah gitu ya. Tidak, tugasnya sangat mudah untuk dilakukan karena berkaitan dengan penerapan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Nah, di sini untuk filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebenarnya berperan sebagai seorang petani. Nah, ibaratnya seperti itu ya, seperti seorang petani. Jadi seorang petani itu kan memiliki tugasnya, dia hanya mengantar, bukan seorang siswa itu langsung memiliki bakat dan minatnya terus kita mengubahnya, memaksakan kehendak atau bakat dan minatnya. Nah, tidak mungkin seorang petani itu memaksa biji jagung yang ditanam oleh seorang petani itu akan tumbuh menjadi padi, atau sebaliknya, biji padi tumbuh menjadi jagung. Nah, dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kita dituntut untuk menghormati, kemudian kita dapat menghargai siswa dan bisa memahami karakteristik untuk peserta didik kita semuanya. Tentunya sekolah kita dengan sekolah yang lain akan berbeda, Bapak Ibu. Nah, di sini diskusi kali ini kita akan membahas apakah visi sekolah kita berpihak pada murid. Nah di sini saya akan membacakan sebuah puisi. Puisinya Aku Melihat Indonesia. Diizinkan nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, boleh nggih. Nah, puisi ini berjudul Aku Melihat Indonesia. Karya Irus Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio,
aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata Indonesia, aku melihat Indonesia. Ya, terima kasih. Itu pembacaan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Nah, dari pembacaan puisi yang saya bacakan ini, apakah makna dari pembacaan puisi? Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini bisa memberikan makna pembacaan puisi. Ya, silahkan Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sangat merinding Bu Indra mendengarkan suara Bu Indra berpuisi. Teman-teman, mari kita berikan apresiasi satu kali lagi. Ya, terima kasih Bu Titis. Subhanallah sekali ya, luas sekali ketika kita melihat Indonesia. Ternyata melihat Bu Indra saja, saya sudah melihat Indonesia. Tepuk tangan untuk Bu Titis. Bahwasanya kalau menurut saya, puisi yang Bu Indra bawakan tadi adalah negara kita ini adalah negara yang bertunggal ika. Bineka Tunggal Ika yang mencintai tanah air, semangat untuk mencapai tujuan dengan nilai-nilai budaya yang begitu beragam dan indahnya. Begitu Bu. Tepuk tangan untuk Bu Titis. Ya Allah, terima kasih Bu. Mungkin ada yang bisa menambahkan, Bu Emi, Bu Yati, Pak Sulis. Ya, Bu Emi mau menambahkan Bu? Dari puisi yang dibacakan Bu Indra tadi memang sempat saya merinding ya. Tapi saya juga sebenarnya bisa tuh puisi itu ya. Cuman lebih merinding Bu Indra daripada saya. Itu. Kemudian makna dari puisi itu kalau saya melihat di sini, yaitu tadi yang menjadi kurikulum Merdeka Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila, karena di situ dimensinya banyak sekali dan itu memang unsur-unsur itu dikelola agar anak-anak generasi kita itu yang nanti akan melihat orang-orang yang ada di Indonesia itu ya Indonesia bener gitu ya, tapi yang tidak ketinggalan dengan perkembangan di dunia luar. Nah, itu yang nanti diharapkan kita tetap orang timur tetapi dengan kemampuan yang semua negara punya gitu. Itu lewat itu seperti yang disampaikan Bu Indra lewat puisi. Terima kasih sekali Bu Indra telah menyajikan puisi yang indah. Ya, tepuk tangan untuk Bu Emi. Memang betul untuk puisi makna dari Bu Titis dan juga Bu Emi, keduanya pendapat ini sama betulnya, sama benarnya, karena tidak ada yang salah di kurikulum Merdeka, semua pendapat benar. Nah, di sini pendapatnya juga sudah mengerucut bahwa di kurikulum Merdeka itu inilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semuanya satu, berbineka tunggal ika. Nah, selanjutnya kita lihat untuk visi dan misi SMK Negeri 1 Purwodadi. Kalau tadi Ibu, sekarang saya meminta murid saya untuk membacakan visi dari SMK Negeri 1 Purwodadi. Apakah bersedia Mbak Sekar membacakan? Bersedia ya? Visi misi sekolah SMK Negeri 1 Purwodadi. Visi sekolah menjadi SMK dengan lulusan yang kompeten, berkarakter, peduli lingkungan, dan tanggapan terhadap perkembangan teknologi. Misi sekolah yang pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompeten. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia yang berkepribadian luhur berlandasan Pancasila. Yang ketiga, mengembangkan budaya sekolah yang berwawasan lingkungan. Yang keempat, menyiapkan sumber daya manusia yang tanggapan terhadap perkembangan teknologi. Baik, terima kasih.
kasih tepuk tangan untuk Mbak Sekar. Tanggap terhadap teknologi nggih. Nah, visi SMK Negeri 1 Purwodadi apakah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid? Jangan dijawab dulu, ya. Kemudian apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai dari murid kita? Ingin menjawab ya pasti ya. Saya mendengar isi hatimu Pak Sulis, tapi jangan dijawab dulu. Ya, apakah visi sekolah kita sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan sekolah lain? Karena di sini kita ada sekolah lain ya, ada MAN, kemudian di belakang kita juga ada SMK Pancasila. Kita harus berbeda dengan sekolah lain. Makanya visi kita ini apakah sama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan berpihak pada murid? Kita akan membuktikan. Nah, tapi hari ini kita berdiskusi dengan panduan pertanyaan saya. Pertanyaan saya, nanti kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Nah, nanti saya meminta bantuan untuk Mbak Sekar, minta tolong untuk dibagikan kertas-kertasnya kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu guru sekarang boleh membagikan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menuliskan kita memimpikan murid-murid yang, nah, kalimat rumpang ini silahkan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Lalu nanti di sini saya sudah menyediakan untuk apa ini ya? Tempat khusus untuk menempelkan. Sepertinya aman ya tempatnya ya untuk menempelkan ya. Nah, nanti untuk pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang nanti ditempelkan di sini ya. Baik, disetujui? Disetujui ya. Nanti setelah Bapak Ibu menuliskan kalimat rumpang yang pertama, silahkan langsung menempelkan di depan. Dan silahkan mungkin nanti saya akan memilih pendapat atau kalimat rumpang yang Bapak Ibu tulis. Nanti silahkan memberikan pendapatnya. Baik, dimulai sekarang ya. Apakah bisa saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua? Bisa ya? Pertanyaan kedua adalah, kita percaya bahwa murid adalah, kita percaya bahwa murid adalah ya, mungkin yang pertama bisa ditempelkan ke depan dulu ya. Silakan untuk yang pertama. Dari pertanyaan, kita memimpin murid-murid yang, nah ini 1 dan 2 bisa mulai ditempelkan di sini. Yang pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah, silakan ditempelkan di sini. Baik, sambil menyiapkan untuk jawaban yang ketiga. Apakah masih bersemangat Bapak Ibu? Iya, min 12. Baik, nah untuk pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan
Yang ketiga mungkin bisa ditambahkan atau mau langsung semuanya biar nempelkan satu kali. Iya gitu ya. Oh ya, baiklah. Ini dari pertanyaan ketiga nggih. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah ini Bu Amin sepertinya itu ya cepat sekali ya, langsung sat begitu ya. Itu apa itu rahasianya Bu? Oh tadi malam belajar. Oh ya Bu Rahayu, kemarin itu teman-teman bertanya, nanti besok saya ditanya apa? Belajar apa, saya jadi murid? Enggak jadi murid, jadi rekan gitu. Pertanyaan selanjutnya guys, sudah bisa berganti pertanyaan ya. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, setelah pertanyaan kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, ada pertanyaan berikutnya. Sudah ditulisi untuk angka-angka nggih Bu? Sampun nggih. Nah, sampun. Baik. Bisa dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Nah, saya dan guru lain di sekolah ini paham bahwa, ya kalau sudah mungkin Bapak Ibu bisa menempelkan di kolom-kolom pertanyaannya. Ya. Nah, sambil Bapak Ibu menambahkan, di sini saya melihat untuk pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang saya coba tertarik dengan kalimat ini. Disiplin, terampil, cerdas, dan bertanggung jawab. Sinten nggih? Iya, silakan Ibu Sarjati maju untuk memberikan penjelasan mengapa Ibu menuliskan kalimat rumpangnya dilanjutkan dengan disiplin, terampil, cerdas, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Di sini terkait dengan komunikasi, kita menyamakan yang namanya visi. Harapan saya secara pribadi, kita memimpikan murid-murid yang disiplin, terampil, cerdas, dan bertanggung jawab. Artinya di sini di dalam murid-murid itu harapannya itu yang namanya ada ketepatan waktu ya, baik itu dari tugas-tugas ataupun apa yang diberikan itu dalam menyelesaikan itu bisa tepat waktu. Terampil artinya di dalam menyelesaikan juga di sini baik itu tugas maupun pekerjaan yang diberikan Bapak Ibu guru di sini dengan keterampilan apa yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Jadi anak itu memiliki yang namanya keunikan sendiri-sendiri. Harapannya itu jadi terampil di dalam menyelesaikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau cara yang dimiliki. Cerdas artinya dalam menyelesaikan sesuatu masalah itu bisa dilakukan dengan kolaborasi. Jadi di sini harapannya tidak anak itu menyelesaikan sendiri, tetapi harapannya anak itu di dalam menyelesaikan cerdas di dalam menyelesaikan itu dengan berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Terus yang terakhir bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan. Di sini tanggung jawab itu artinya sebelum kita melakukannya juga dengan kesepakatan. Jadi anak itu kita berikan yang namanya kesepakatan dulu. Kesepakatan bagaimana cara menyelesaikan tanggung jawab itu dilakukan anak tersebut. Demikian Bu Indra, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Sarjati. Berarti untuk kita memimpikan murid-murid yang
disiplin, terampil, cerdas, dan bertanggung jawab. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sarjati. Berikutnya ini saya tertarik lagi untuk pertanyaan kita memimpikan murid yang tanggap perkembangan teknologi. Ini ada dua. Siapa dan siapa ini? Mungkin bisa tunjuk atap. Oh, Pak Sas. Oh, kok Pak Sas diam saja di situ? Mari silahkan Pak Sas. Mengapa Pak Sas? Pak Sas menuliskan memimpikan murid yang tanggap terhadap teknologi. Nah, seperti kita tahu, Bapak, mari silahkan ke depan. Seperti kita tahu, Pak Sas ini juga mengampu di desain komunikasi visual. Berarti harapannya memimpikan murid yang tanggap terhadap teknologi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di era digital ini, anak-anak harus memiliki kemampuan dalam perkembangan teknologi. Dulu mungkin pembelajaran yang dilakukan oleh guru hanya menggunakan pembelajaran secara luring, tapi sekarang pembelajaran secara daring. Sehingga dia harus mampu menggunakan HP, menggunakan laptop, cara menggunakan aplikasi-aplikasi baru yang mungkin dicanangkan oleh pemerintah. Misalnya kemarin kita menggunakan Google Classroom atau menggunakan apa itu, ya anak-anak harus bisa mampu menggunakan itu semua gitu. Apalagi juga sekarang juga ada perkembangan teknologi lagi, misalnya IoT gitu. Itu aja Bu Indra, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Sas. Ya, itu ada IoT, kemudian Google Classroom. Nah, berarti kita memang sebagai guru harus memahami siswa berkembang sesuai kodrat alamnya, dan kita sebagai guru kita juga harus mengembangkan diri karena sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan zamannya. Kalau dulu nulis di papan tulis, nah sekarang bisa melalui tanggap teknologi. Nah, kita bisa mengembangkan dengan teknologi. Nah, selanjutnya ada kita percaya bahwa murid adalah, nah di sini saya tertarik untuk kalimat kita percaya bahwa murid adalah ladang emas suatu negara, bukan kertas yang kosong. Waduh, aduh saya tersentuh ini. Kita percaya bahwa murid adalah ladang emas suatu negara, bukan kertas yang kosong. Bu Emi, nah silakan Bu Emi. Mengapa Bu Ibu menuliskan bahwa siswa ladang emas? Saya menganggap murid itu ladang emas. Ya, emas bagi saya, emas bagi negara, emas bagi keluarga. Lah, kalau sudah memandang emas berarti kita harus memperlakukannya dengan istimewa, yang sangat-sangat istimewa. Makanya di sini saya mempelajari pernah mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan tentang kurikulum merdeka. Ini tepat sekali untuk menumbuhkan ladang emas di seluruh Indonesia, di tanah air kita. Bahkan penyanyi pun ikut menerapkan kurikulum merdeka loh. Ojo mbok banding ke, itu diferensiasi. Itu diferensiasi, penyanyi saja sampai segitu ora oleh dibanding-bandingke pemenang muridnya. Artinya ini menyambung yang kedua, bahwa murid itu, anak itu bukan kertas yang kosong seperti yang dulu-dulu kita baca, tetapi dia sudah mempunyai potensi bakat, hanya tinggal kita itu tadi ya, seperti petani kita itu apa, kita mendapatkan benih jagung, ya dibuat jagung itu yang berkualitas, jangan dibuat padi yang tidak berkualitas atau kualitasnya sedang-sedang saja karena tidak sesuai gitu. Jadi ini yang saya pandang dari murid saya, sehingga nanti akan menuntun kita sebagai guru apa yang harus kita lakukan. Itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Tadi malam saya belajar sampai jam 1. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara itu apa gitu. Saya belajar karena di itu belajar loh Bu, ya saya gitu. Dan ternyata itu setelah belajar saya merenung, oh ladang emas
kertas yang tidak kosong. Jadi kita tidak boleh menggambar di situ seenaknya. Tapi dicari kertas itu ternyata ada garis tipis atau tebal atau miring atau jejak. Nah itu ternyata di situ kita harus melihat murid kita. Nanti akan menjadi emas itu seperti itu. Itu menurut saya sementara belajar 1 malam. Nanti mungkin kalau dengan Bu Indra belajar 2 malam, 3 malam mungkin lebih pandai lagi ya kita ya. Nah, mudah-mudahan demikian. Tepuk tangan untuk Bu Emi. Nah, betul sekali untuk Bu Emi yang telah mengatakan bahwa sebenarnya siswa itu bukan kertas kosong. Nah, di situ siswa itu diibaratkan suatu kertas yang sebenarnya sudah ada coretannya, sudah ada tulisannya, ada yang lurus, ada yang tegak. Nah, tinggal kita sebagai guru itu menebalkan perilaku siswa yang memiliki perilaku positif, kita tebalkan seperti itu, nggih. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, di sekolah kita mengutamakan. Nah, saya tersepona kita mengutamakan budaya sekolah dengan B4K. Nggih, sinten nggih? Bu Sarjiati lagi. Silakan Bu, silakan. Nanti saya mau pilih lagi lain. Jangan-jangan nanti Bu Emi lagi nanti. Nggih, silakan. Mengapa? Kita di sekolah kita mengutamakan budaya sekolah D4K. Terima kasih. Di sini kenapa saya memilih mengutamakan dari sekolah kita, yaitu budaya sekolah. Di SMK Negeri 1 itu ada budaya sekolah yang dikenal dengan sebutan D4K. D-nya 4 ditambah K-nya 1. Kebalik. Berarti tidak gitu. Oke. D dan 4K. Artinya di sini sekolah kita mempunyai budaya yang pertama yaitu D, itu disiplin. Disiplin dalam hal baik di situ kaitannya dengan tugas, disiplin masuk, disiplin yang namanya segala hal itu disiplin. Yang kedua yaitu kerja keras. Di sini harapannya anak-anak itu memiliki yang namanya bekerja itu dengan sungguh-sungguh. Nah, terus yang kedua yaitu kerja cerdas. Anak-anak juga harapannya di dalam menyelesaikan apapun itu besok sampai dari mulai di sekolah ini maupun nanti kedepannya setelah lulus, kita juga harapannya anak itu bekerja dengan cerdas. Ya. Terus yang ketiga kerja ikhlas. Nah, di sini mungkin ini yang baru belajar ini, kerja ikhlas. Apa? Kita itu bekerja itu harus dengan yang namanya keikhlasan. Itu harapannya. Tapi kita ya tetap ada sedikit imbalan gitu kan. Ya, semuanya kalau kita bekerja mesti butuh yang namanya imbalan. Nggak mungkin akan yang namanya ikhlas. Tapi di sini kembali ke anak-anak dididik, bukan kita menarik yang namanya nanti ada pamrihnya, tetapi di sini harapannya anak-anak nanti di dalam bekerja ikhlas. Nanti imbalan itu akan datang dengan sendirinya. Begitu. Terus yang terakhir yaitu kerja tuntas. Segala tugas, segala kegiatan ataupun yang dilakukan anak itu harapannya diselesaikan dengan setuntas-tuntasnya. Jadi tidak mengambang separuh gitu baru diselesaikan, itu anak sudah, tapi kita harus yang namanya tuntas di dalam menyelesaikan satu pekerjaan. Begitu Bu Indra, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Sarjiati. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bu Sarjiati. Nah, pertanyaan selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bu Titis ya monggo Bu Titis. Menurut saya sekolah merupakan rumah kedua karena
karena kali pertama kita mengenyam pendidikan, ilmu, dan juga teman-teman, relasi, semuanya ada di sekolah. Jadi menurut saya, ketika saya pulang ke sekolah, sama saja saya adalah pulang ke rumah saya sendiri yang selalu saya rindukan. Dan ketika nanti saya libur, justru datangnya ke sekolah, karena rumah adalah sekolah kedua. Bahkan sekolah adalah rumah kedua juga untuk saya. Jadi keduanya rumah, begitu. Baik, tepuk tangan untuk Bu Titis ya. Selanjutnya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, nah ini saya tertarik, menjadi agen perubahan masa depan yang lebih baik. Sinten J? Bu Anin, ya silakan Bu Anin. Pertanyaannya tadi, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, Kita warga sekolah di sini yakin untuk menjadi agen perubahan masa depan. Iya, harapannya itu ya Bu ya. Kita warga SMK Negeri 1 Purwodadi khususnya bisa menjadi agen perubahan lah untuk pendidikan di Indonesia. Ketika diminta Bu Indra untuk berkolaborasi ya, ditanyai pendapat. Nah, jadinya kan saya tahu seperti itu filosofi pendidikan di Hajar Dewantara. Nah, berarti saya sebagai guru di sini memberikan nantinya ke depan untuk peserta didik kita agar bisa mencontoh seperti pendidikan di Hajar Dewantara seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Ani. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah ini yakin untuk, ya, jadi saya dan guru lain di sekolah ini yakin untuk, nah yakin setiap anak itu unik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setiap anak unik, begitu pula saya. Karena saya itu suka bercerita, ya ketika kemudian menghadapi murid ya, kita harus bisa menyesuaikan. Kita harus bisa memilah-milih karakter masing-masing anak itu bagaimana. Dengan kita mengetahui karakter masing-masing anak, maka kita bisa menyesuaikan apa yang harus diberikan kepada anak itu. Dari apa yang sudah kita berikan nanti, harapannya ya dari yang sudah ada dalam diri anak tersebut, harapannya ya bisa menjadi lebih baik lagi seperti yang sudah ada. Gitu saja Bu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Yati. Nah, dari beberapa pendapat dari Bapak Ibu semuanya, nah di sini saya ingin bertanya kembali, apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu impikan? Mau mimpikan murid, mau mimpikan sekolah, apakah sudah sesuai? Sudah? Sudah nggih Bu? Sudah. Nah, jika sudah sesuai, mungkin Bapak Ibu ingin menambahkan, apakah ada yang ingin ditambahkan berdasarkan impian, cita-cita yang Bapak Ibu inginkan tadi? Perlu ditambahkan atau tidak ini? Tadi kan ada tanggap teknologi tadi sudah ada, okay? Terus kemudian berkarakter, peduli lingkungan, tadi sudah saya baca juga sudah ada. Oke, ada yang perlu ditambahkan? Mungkin untuk unsur yang berkarakter, kita menjadi SMK dengan lulusan yang kompeten, berkarakter, karena berkarakter itu sangat luas, mungkin bisa mengerucut dengan berkarakter profil pelajar Pancasila. Mungkin istilahnya itu indikator nanti yang akan dicapai, yang akan jadikan kita target itu jelas sekali. Tapi kalau hanya berkarakter gini, mungkin antara saya, Bu Emi, Bu Sarjiati, Dek Anin sama Bu Yati dan Dek Nani itu mungkin nanti berbeda karakter yang menjadi nilai kebaikan yang akan diusung menjadi karakter mungkin berbeda. Tetapi kalau berkarakter profil pelajar Pancasila mungkin indikatornya akan sama. Jadi yang diharapkan itu satu sekolah itu memiliki kesamaan ya dalam indikatornya, tetapi
mungkin bisa jadi nanti per guru memiliki cara atau strategi yang berbeda tergantung pada murid yang dihadapi. Mungkin saya mengajar di 10 MPLB 1, Bu Sarjati mengajar di 10 MPLB 3 dengan karakter anak yang berbeda. Gitu Bu Indra, ini sekedar masukan aja. Iya, seperti kita setuju nggih, karena kalau mencantumkan semua karakter yang berbeda-beda nanti kita malah terlalu panjang. Tapi kalau langsung berkarakter profil pelajar Pancasila sudah sepertinya itu masuk ya. Nanti kita sampaikan kepada Bu Yun dan juga nanti Bu Yun bisa menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah bahwa dari hasil diskusi kita perlu menambahkan karakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira kalau ditambahkan seperti itu ada program yang harus kita laksanakan? Ada ya? Iya, harusnya ada. Seperti apa ya? Itu sebenarnya kan untuk profil pelajar Pancasila kalau kita cantumkan itu sebenarnya sudah kita lakukan ya. Cuman di sini nanti mengarahnya kalau itu dikatakan profil berkarakter profil pelajar Pancasila kan indikatornya jelas gitu loh. Tetapi kita sudah menerapkan itu mungkin nanti akan menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, seperti berarti untuk profil pelajar Pancasila program yang sudah ada, kita sudah menyelenggarakan gelar karya P5 yang ada setiap tahunnya ada beberapa tema, ada 2 tema. Nah, kemudian dari program itu bisa kita lanjutkan. Nah, dari program mungkin untuk tambahannya tidak hanya gelar karya melulu. Nah, mungkin dengan ditambahkan adanya perbaikan karakter yang siswa itu semakin baik. Nah, berarti itu juga termasuk masuk ke perubahan. Mungkin kalau kita biasanya mengadakan gelar karya di sekolah, mungkin kita nanti bisa mendatangi keramaian. Misalnya nanti kita bisa ke Car Free Day. Nah, jadi kita gelar karyanya tidak di sekolah, tapi di mendatangi keramaian. Nah, itu kan belum pernah kita lakukan. Nanti kita coba usulkan kepada Bapak Kepala Sekolah melalui Bu Yun ya. Demikian untuk diskusi hari ini. Apakah kita sepakati untuk visi perubahan ini? Disepakati nggih? Demikian untuk diskusi kali ini bisa saya akhiri. Kami persilakan untuk Ibu Rahayu untuk memberikan penguatan kepada kita semuanya. Kepada Ibu Rahayu, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Indra atas waktunya. Kita beri aplaus yang luar biasa untuk Ibu Indra. Dan aplaus kedua untuk panjenengan semua yang hadir. Terima kasih sekali, luar biasa. Kesan saya pertama luar biasa secara fisik saya masuk. Ini sudah kunjungan kedua ya Bunda. Di pendampingan kedua, saya hari kedua sudah masuk. Kemudian di dalamnya ternyata asetnya luar biasa juga. Aset yang ada di sini adalah panjenengan semua, Bapak Ibu guru semuanya, kemudian siswanya, kemudian sarana prasarananya luar biasa. Dan informasi dari Ibu Sri Wahyuni tadi bahwa SMK 1 Purwodadi sudah merupakan sekolah penggerak, pusat keunggulan istilahnya. Jadi tadi dari diskusi itu sudah ngeklik, sudah ngeh, karena beliau-beliau sudah melakukan. Jadi di sini teorinya di belakangan ya udah, tapi beliau ini sudah melakukan semuanya dari Ki Hajar Dewantoro. Justru tadi diferensiasi karena beliau adalah guru penggerak. Di pertemuan pertama sudah ketemu Bun, jadi sudah paham. Di sini sudah ada 3 guru penggerak, cuma yang satu mutasi mengatakan. Jadi Bu Indra ini di angkatan keduanya yang di sini, cuma satu ya untuk yang itu. Berikutnya yang belum ini nanti yang masih muda-muda, semoga iya. Ada lagi di angkatan berapa kalau Purwodadi Bun? 9-10, iya. Iya, amin. Jadi nanti tergeraknya sudah, bergeraknya sudah, menggerakkannya secara bersama-sama. Kolaborasi memang harus, ya Bunda.
Jadi sekolah ini akan melompat begitu jauh, tidak hanya dari kepala sekolahnya. Sehebat-hebatnya kepala sekolah nggak bisa ngapa-ngapain. Sehebat-hebatnya gurunya nggak bisa ngapa-ngapain kalau tidak berkolaborasi. Nah nanti kalau Bu Indra ini baru di materi 1.4 Bun. Jadi diferensiasinya belum ya Bun ya. Asetnya juga belum lah, nanti akan belajar bersama. Tapi di sini tadi mulai dari mimpi sampai akhirnya ke visi sekolah, setelah diklikkan dengan teorinya KHD, ternyata memang sudah sesuai. Ada sedikit tambahan dari Ibu tadi, perlu dijelasin tentang karakternya, dijelaskan langsung P5-nya. Boleh, monggo. Nanti karena kita ini bukan penentu, jadi hasil diskusi ini bisa dibawa oleh sekolah di tim pengembang beserta kepala sekolah, bisa nanti beliau yang mengolah. Jadi di sini satu tugas Bu Indra sudah melakukan tugas dari CGP. Dan dari tanggapan Bapak Ibu guru yang hadir, semuanya sudah paham pakai sekali banget gitu kalau saya menilai. Iya. Untuk berikutnya yang di catatan saya ini tadi langkah-langkahnya, tahapannya sudah semuanya dan tujuannya, apresiasi dan komentar positif sudah saya lakukan semua. Nanti mungkin setelah kegiatan ini tidak sekedar kita berdiskusi. Jadi setelah hasil diskusi ini kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah beserta tim, ada langkah-langkah berikutnya. Kalau usul dan saran dan seterusnya itu lebih mudah. Yang sulit adalah mulai melangkahnya. Nah, melangkahnya itu kalau melangkah secara sendiri-sendiri nanti nggak nyampe-nyampe. Melangkahnya harus secara bersamaan dan konsisten dan ada evaluasi yang rutin. Jadi sebetulnya kita ada istilahnya mimpi saya itu kesini. Saya punya tahap-tahap pertama, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Di tahap 3 ini misalkan di bulan keberapa itu capaiannya harus sudah sampai mana, kenyataannya baru sampai mana. Gitu. Jadi refleksi itu sangat-sangat kita butuhkan. Tidak hanya sekolah yang besar, tapi untuk kita sendiri juga. Kita kan sebagai aktor di kelas ya, Bunda. Kalau di kelas itu setelah kita ngajar dengan modul ajar yang ada, setelah kita lakukan, untuk berikutnya kok kurang gimana ya? Nah, kita refleksi diri untuk berikutnya bisa membuat modul yang lebih bagus dan mengajarnya yang lebih bagus. Seperti itu. Ada yang perlu disampaikan mungkin? Cukup? Nggak ada sih? Karena sudah luar biasa, saya sekali keplus sekali untuk kita semua. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu Rahayu telah memberikan penguatan terhadap diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya saya mengharapkan untuk umpan balik, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik kepada saya, mungkin refleksi untuk saya perubahan dan juga mungkin bisa untuk kita gunakan bersama-sama. Silakan, adakah yang hendak memberikan umpan balik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas transfer knowledge ya, ilmu yang sudah diberikan oleh Ibu Indra kepada saya terutama ya Bu ya, yang masih awam ya terkait dengan kurikulum Merdeka, baru mempelajari di sini ya. Luar biasa apa yang disampaikan Bu Indra dan kolaborasi dengan ibu-ibu sekalian di sini. Dan nanti harapan kami juga bisa diimplementasikan ya dalam proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Ini tambahan Ibu Emi atau Ibu Sarjati atau Bu Yati, Bu Titi dan Bu Ani.
Terima kasih Bu Indra sudah, walaupun kita sudah menjadi mantan CGP ya, kita sudah jadi guru penggerak, tetapi masih dilibatkan, kami sangat senang sekali. Dan ini memang yang kami harapkan seperti itu Bu Yayu ya. Jadi kita kolaborasi, dan dulu Bu Indra pun kita ajak Ibu, jadi sudah ada gambaran-gambaran dikit beliau. Kemudian pada kegiatan ini saya sangat senang sekali, dan ini sangat berbeda dengan kami kegiatan untuk pendampingan individunya. Kita tidak ada itu kunjungan dari balai besar guru penggerak, ada. Bu Indra ada, seneng itu, karena satu perhatian yang penuh loh itu satu motivasi tersendiri Bu. Ya, itu kalau kita dulu hanya ketemu dengan BP sudah. Saya salut Bu, ini Bu Indra di sini sendirian. Kebetulan kalau dulu kami bertiga merintis di sini itu untuk mendapat dukungan dari teman-teman, memang butuh satu perjuangan untuk kolaborasi, apalagi kami di waktu itu memasuki tahun pertama untuk sekolah PK Pusat Keunggulan baru pertama, sehingga kami pun meraba-raba ya, itu untuk, jadi kami praktek tanpa teori waktu itu, karena kita percobaan SMK 1 dan SMA 1 itu pertama kali sekolah PK, sehingga meraba-raba. Dan makanya salah satu penasaran alasan saya mengikuti CGP itu, wah ilmunya banyak bener ya, yang muda-muda itu jangan kalah ya, ilmu banyak, tugas tidak sulit. Karena apa? Saya sudah bilang Bu Indra, kalau ngajar di video, di foto. Karena apa? Yang jadi materi di situ sebenarnya uplak-uplak itu kebutuhan kita, kebutuhan guru. Ya, jadi semangatnya mungkin pertama yang waduh tugas kok gini, aduh. Nah. Kalau saya 9 bulan Bu, ya jadi agak antar. Ya. Tapi endingnya jadi 14 bulan. Jadi yang tadinya hamil bulan pertama itu harusnya sebelum lahir itu sudah dapat sertifikat, sampai anaknya 2 bulan baru dapat Bu. Itu. Jadi begitu deh. Tapi memang enjoy banget, dan saya senang ini kegiatan hari ini itu senang sekali saya mengikuti, apalagi dengan melibatkan rekan-rekan calon guru penggerak. Mungkin nanti tidak hanya 2. Sebenarnya kemarin sudah banyak yang daftar Ibu, tetapi karena kegalauan beliau-beliau mungkin pada waktu tes isainya itu memang ada beberapa trik-trik yang harus dipahami ya. Mungkin kemarin ya ikut gitu aja ya, tanpa ada trik, alah paling ketompo ibaratnya gitu. Tapi sekarang itu selektif sekali. Itu jadi tolong dipahami. Kemarin Bu Indra ini ya banyak, saya sama Bu Sarjati beliau sering berdiskusi dengan kami. Lah ternyata ini ya. Sekarang kita awali dari mulai kegiatan hari ini. Makanya saya ngajak Bu Indra kemarin, Kak siapa ya yang diajak? Saya mengusulkan teman-teman yang dari program saya Bu. Karena saya pengen memacu dulu teman-teman yang satu rumah dengan saya dulu, satu kamar. Rumahnya kan SMK, kalau jurusan kan kamar. Jadi satu kamar dulu. Nanti kami bantu, enggak kami akan ucul gitu. Kecuali nanti kalau kami sudah pergi dari sini bayar ya. Gitu ya. Jadi semangat untuk adik-adik nanti untuk mengikuti CGP, karena ilmunya sangat bermanfaat. Banyak banget yang kita tadinya tahu, tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tahu sedikit menjadi lebih tahu. Banyak banget deh. Nggak akan menyesal. Menyesalnya setelah nanti kita dapat sertifikat, kalian menyesal kalau nggak ikut. Ya, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tadi Bu Emi tadi mengatakan yang diperjuangkan semoga satu kamarnya nanti itu ya, di sekolah ini satu kamarnya lulus semua. Nah hari ini saya juga tidak mau kalah ya. Saya juga mengundang adik saya yang cantik, rekan guru satu kamar juga, rekan sejawat saya dari bahasa Indonesia. Semoga nanti Bu Titis juga amin, amin nanti jadi guru penggerak juga. Baik, kalau tadi ada umpan balik dari ibu-ibu guru. Nah saya ingin menambahkan, mungkin ada umpan balik dari siswa, bisa Mbak Sekar atau Mbak Yose? Mbak Yose ya, oke Mbak Bernet ya silakan.
Terima kasih karena diberi waktu untuk memberikan pendapat kepada Bu Indra. Kalau saya dan Sekar jika diulang di kelas itu sangat senang kepada Bu Indra karena Bu Indra memberikan materinya itu kayak permainan, jadinya itu tidak bosan di kelas. Nah terus itu ada kayak permainan itu seru, jadinya teman-teman semua itu jadi tidak bosan dan saat mengikuti pelajaran Bu Indra juga sangat senang dan menikmatinya gitu. Ya terima kasih. Mungkin Mbak Sekar mau menambahkan? Cukup ya, sudah diwakilkan oleh Mbak Bernadette. Baik, untuk ibu-ibu semuanya, ibu guru dan ibu Rahayu sebagai pengajar praktik saya, untuk diskusi kali ini mengenai pendampingan individu 2 mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah, saya akhiri karena kita sudah melalui tahap untuk umpan balik dari ibu guru dan juga dari siswa. Saya rasa diskusi kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua di hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.